selama jadi pengungsi 7 tahun. Nah, ternyata dia tertangkap menjadi sindikat perdagangan etnis Rohingya itu. Hola netizen yang tercinta, hingga hari ini masalah Rohingya masih menjadi isu di Indonesia. Ternyata kedatangan mereka tidak hanya melibatkan perjalanan nekat melintasi lautan. Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah mengumumkan bahwa 3 warga Rohingya telah terlibat dalam tindak penyelundupan orang di Indonesia. Ketiga Rohingya tersebut menjadi tersangka dalam kasus penyelundupan orang terkait dengan kedatangan rombongan 50 warga Rohingya di Desa Senebok Baro, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur pada Kamis 14 Desember 2023. Rombongan tersebut berasal dari kamp pengungsian Rohingya di Bangladesh, membayar sekitar 42 juta rupiah setiap orang untuk keluar dari kamp menuju negara tujuan, termasuk Aceh. 3 tersangka dalam kasus ini adalah Sajul Islam sebagai nahkoda kapal, Rubis Ahmad sebagai asisten nahkoda, dan M. Amin sebagai operator mesin kapal. Penetapan tersangka didasarkan pada alat bukti yang cukup, termasuk 1 unit telepon genggam. Sementara barang bukti lainnya seperti telepon satelit dan GPS dibuang ke laut. Dari 50 orang yang dibawa oleh tersangka dalam kapal, tidak semuanya merupakan warga Rohingya. Pihak imigrasi berhasil mengamankan 3 orang yang memiliki paspor, dan mereka ternyata adalah warga Bangladesh yang pernah bekerja di Malaysia sebelumnya. Total Rohingya yang tiba di Aceh sejak pertengahan November 2023 mencapai 1.543 orang dengan 9 kapal yang mendarat di Aceh. Mereka saat ini ditempatkan di lokasi penampungan sementara di beberapa daerah di Aceh. Jumlah Rohingya di Aceh mencapai 1.683 orang, termasuk 140 orang Rohingya yang sudah lama menempati komplek Yayasan Minaraya di Kabupaten Pidi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Penetapan tersangka 3 orang Rohingya telah menambah deretan kasus TPPO, tindak pidana perdagangan orang, dan ini adalah kinerja dari kepolisian untuk menuntaskan kasus penyelundupan manusia. Maka kita perlu support, kita perlu dukung mereka dalam hal upaya memberantas tindak pidana perdagangan orang ini. Secepatnya mereka dipulangkan ke negaranya, mereka harus bisa hidup, mereka harus bisa mencari rezeki di negaranya, jangan datang di Indonesia yang bisa menambah deretan beban permasalahan yang ada di Indonesia. Ya, kepolisian sesegera mungkin untuk memulangkan, atau pemerintah negara Republik Indonesia untuk memulangkan orang Rohingya ke Bangladesh atau ke Myanmar dalam upaya menghidupi keluarganya, melanjutkan kehidupan mereka, dan jangan didatangkan ke sini agar tidak terjadi konflik antar masyarakat yang ada di Indonesia dengan para pendatang. Oleh karena itu, mari kita dukung tindakan kepolisian, mari kita dukung kinerja dari Polairut, kinerja dari TNI Angkatan Laut, kinerja dari Presiden dan kementerian terkait dalam upaya memulangkan para etnis Rohingya ini ataupun orang yang berstatus sebagai imigran gelap ke negaranya dalam upaya menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Tip kepada pihak kepolisian. Hai netizen, ini tertangkap lagi 3 orang ya, tersangka sindikat perdagangan orang, perdagangan etnis Rohingya, jelas-jelas. Nah, kalau 1 orang seperti IMA yang sudah tertangkap, 1 orang 14 juta. Nah, yang diperdagangkan udah 100 lebih dikalikan. Nah, ini tambah 3 orang lagi. Jika seorang juga membawa 100 lebih, berarti 400 lebih kali 14. Itu yang kelihatan saja ya netizen ya, yang terlihat di media sosial. Jadi menurut saya, keuntungan itu adalah etnis Rohingya juga ditampung di tanah Aceh. Mereka numpang di tanah Aceh sebagai pengungsi. Mereka menguntungkan juga, untung sekali. Bagaimana dengan Indonesia ini? Meraih keuntungan dari mana kira-kira ya? Apakah pemerintah kita juga mendapat keuntungan di balik perdagangan ini? Karena jelas pemerintah harus menindak dan deportasikan mereka ke negaranya lagi. Karena kita melihat ya netizen ya, sudah tidak baik. Mereka memperdagangkan mereka sendiri dan Indonesia menampung. Yang rugi adalah
Indonesia, jangan bilang lagi pri kemanusiaan ya. Siapa tuh yang bilang pri kemanusiaan? Siapa tuh yang bilang yang menolak etnis Rohingya dipidanakan kurungan 3 tahun? Tidak ada lagi. Jangan terbalik ya. Oke netizen, bagaimana dengan tanggapan netizen? Ini kan si Muhammad Anom ini kan netizen sudah menjadi tersangka dan tertangkap sindikat perdagangan orang gitu. Jadi menurut kita ya netizen ya, kita yang di luar daripada warga Aceh, karena kita peduli dengan warga Aceh ya, jadi kita selalu memviralkan gitu loh kejadian-kejadian tentang etnis Rohingya yang ada di Aceh sana gitu loh. Nah sebenarnya ini kan si Muhammad Anom ini tadinya adalah pengungsi teman-teman ya semua ya, dan harus tahu selama jadi pengungsi 7 tahun. Nah, ternyata dia tertangkap menjadi sindikat perdagangan etnis Rohingya itu. Nah, kalau beritanya sih satu orang itu mendapatkan keuntungan berapa puluh juta, dan yang baru ketahuan dia sudah memperdagangkan ya 100 lebih orang ke Aceh sana gitu. Nah seharusnya belajar dari sini. Satu orang sudah tertangkap. Nah tanggal 22 Desember sudah tertangkap 3 orang lagi. Berarti yang kelihatan jelas itu 4 orang. 4 orang kali puluhan juta satu orang, kali ratusan. Satu orang bawa ratusan, 4 orang udah 400 lebih. Mereka ini memperdagangkan manusia, menjual manusia, dan dibawa ke warga Aceh sana. Jadi menurut saya ya netizen ya, ini para warga Aceh ini ya kan, terkhususnya itu tuh yang dari kelompok mana tuh ya, yang dia bilang siapa yang menolak etnis Rohingya dimasuk kurungan, dipidanakan masuk kurungan 3 bulan. Coba berpikir tentang ini pelajaran buat warga Aceh sana. Apakah dibilang masih kemanusiaan, sedangkan dari mereka sendiri menjual mereka sendiri? Apakah itu manusia? Jadi kita jangan berpikir bahwa kita tidak punya kemanusiaan terhadap mereka. Mereka sendiri menjual dari mereka sendiri. Terus kita jadi apa? Dimanfaatkan itu warga Aceh sana. Hai warga Aceh, jangan mau dimanfaatkan. Terkhususnya kepada kelompok Yara itu. Belajar dari sini. Tapi kita tidak tahu apakah di balik semua ini mendapat keuntungan, mendapat oknumnya. Jadi netizen, menurut saya ya, yang pinter itu etnis Rohingya apa kita nih masyarakat Indonesia. Makanya sebenarnya dipiralkan, tetapi di TikTok ini di take down orang-orang yang memviralkan etnis Rohingya gitu. Nah, di sini kita ya kan bukan dibilangin kemanusiaan, mereka itu tidak manusia, dijual. Menjual orang, apakah mereka itu manusia? Nah kira-kira begitu ya netizen ya. Yang harusnya diperdagangkan tuh ya barang dagangan, bukan manusia. Nggak ada haknya memperdagangkan manusia. Nah kira-kira begitu netizen. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan atau mengucapkan terima kasih kita yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang mana pada Jumat 8 Desember kemarin telah merespon suara-suara kita terkait penolakan keras masuknya pengungsi etnis R ke Indonesia. Walau kita sempat dikatakan hanya sekelompok orang, walau kita ditanyakan latar belakang kita apa, namun alhamdulillah Bapak Presiden Republik Indonesia telah merespon suara kita. Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden. Mohon izin, ada 2 yang akan saya sikapi. Yang pertama, Bapak Presiden mengatakan diduga kuat telah terjadi tindak pidana perdagangan orang. Untuk itu kami mengharap pada pemangku kepentingan agar segera menindaklanjuti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden. Kemudian yang kedua, Bapak Presiden mengatakan akan berkoordinasi kepada organisasi internasional terkait penyelesaian masalah pengungsi ini. Untuk itu kepada saudara-saudaraku
Mari kita berikan ruang yang seluas-luasnya kepada pemerintah untuk bekerja menuntaskan masalah ini agar kita rakyat Indonesia mendapatkan keadilan yang berkeadilan. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan aspirasi saya untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu Ibu Puan Maharani. Jika dimungkinkan atau memungkinkan, Ibu, kami berharap untuk menyempatkan waktunya di sela-sela masa kampanye membentuk pansus atau panja katakanlah untuk mensikapi terkait penolakan masuknya pengungsi etnis R ini. Ingat Bapak Ibu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bapak telah bersumpah atas nama Tuhan akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili. Pada kesempatan ini memohon sekali lagi jika dimungkinkan dan sesuai dengan aturan yang ada untuk segera membentuk pansus atau panja dalam rangka mensikapi rakyat Indonesia terkait penolakan masuknya pengungsi etnis R ini ke Indonesia. Saudara-saudaraku, selanjutnya saya menghimbau untuk tetap tenang, jaga kondusivitas, stop kita berspekulasi, stop kita saling menyalahkan jika itu hanya untuk memperkeruh suasana dalam penyelesaian masalah ini. Salam Indonesia, salam anak bangsa. Loh Mbak rungokno. Bukannya dulu mereka itu sudah dimanusiakan oleh masyarakat di Aceh ya, dengan alasan seiman, seagama. Terus Mbak tahu nggak kenapa sekarang mereka itu tidak disukai atau dibenci sama negara lain termasuk masyarakat Indonesia? Ya karena ulah mereka sendiri, adab dan akhlaknya gitu loh. Sudah dimanusiakan tapi tidak punya kesadaran diri, malah ngelunjak. Kalau ngomongin soal adab, akhlak atau attitude, nenek saya dulu nggak sekolah, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa hitung, tapi adab dan akhlaknya bagus gitu loh. Untuk mendapatkan adab dan akhlak yang baik nggak harus dengan berpendidikan tinggi kok, bisa kok dengan cara lain. Bukan kita yang ingin sengaja membenci mereka atau tidak menyukai mereka, tapi mereka sendirilah yang membuat kita untuk tidak menyukai mereka ya. Jadi jangan menyalahkan masyarakat Indonesia yang tidak suka sama dia, tapi mereka yang membuat hal itu. Tapi Koko setuju kok kalau kakak mau membantu mereka, memberi mereka makan setiap hari gitu kan yang enak-enak, ataupun menampung mereka ke rumah kakak. Gue setuju banget karena kakak adalah manusia yang paling baik di dunia ini.